Jadi kita nggak bisa menyamaratakan jenis makanan yang kita makan itu akan berpengaruh sama lambung atau enggak. Betul. Nah, kalau sesuai dengan judul kita nih, fenomena asam lambung pada usia muda. Emangnya fenomena seperti apa yang terjadi sekarang, Dok? Apakah dulu misalnya ada anggapan yang kena mah itu kebanyakan orang tua, sehingga ketika banyak anak muda yang kena asam lambung, ya naik asam lambung tuh jadi sebuah fenomena gitu loh. Yang saya lihat sih belakangan ini kan kayaknya dulu waktu zaman kita seumuran gak ya? Kayaknya kalau ngelihat kita sama-sama Tohim Damsik sih kayaknya sama ya, Dok ya. Dulu waktu zaman SMA, saya SMA mungkin tahun 2020, enggak 2005 ya, ke bawah kan. Kemudian terus kita kuliah di bawah 2010 kan belum ada tuh kopi-kopi kekinian Iya, gitu. benar. Terus yang pedes-pedes sampai ada level-levelnya. Itu kan baru-baru ini nih. Nah, mungkin itu tuh yang jadi problem di situ. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pedes atau kopinya. Jadi kita nggak boleh salahin dua itu. Tapi mungkin tadi pola makannya yang berlebihan. Jadi sehari ngopi bisa 3 kali. Ada lagi kopi-kopi yang pakai goesan tuh, yang lebih murah. Kopi apa sih itu namanya, Starling ya? Bukan, tapi dia kalau Starling kan kopi saset. Nah kalau ini kan yang ada kopi, kita boleh sebut nggak nih? Jangan dong. Kopinya kopi tuh, itulah gitu ya? Iya, kopinya dibilang espresso, tapi dia sudah di cup-cup, tinggal dikasih es, dikasih susu. Nah itu jadi orang lebih gampang untuk beli. Nah itu kalau dia sehari bisa 3-4 kali, terus makannya juga telat. Ditambah lagi anak zaman sekarang kan, zaman dulu juga sih, males olahraga. Iya. Tapi kalau zaman dulu mungkin karena belum ada gadget, ya kan, jadi kegiatan kita tuh lebih banyak aktivitas outdoor, gerakan fisik. Banyak rebahan kan kalau sekarang. Iya, kalau sekarang kan memang banyak rebahan karena semua dilihat melalui gadget kan. Mau belanja aja sekarang tinggal CO aja. Bener, yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, benar. Oh gitu ya, jadi semua itu berpengaruh gitu ya, Dok ya. Entah itu pola makan, gaya hidup gitu kan. Ditambah lagi mungkin ya zaman sekarang nih banyak makanan-makanan yang tanpa kita sadari gitu kan. Ada kandungan yang tidak seimbang, misal gulanya terlalu tinggi, tapi kita nggak sadar gitu. Kita perasaan minum kopi aja, padahal ternyata kopinya sudah mengandung umpan gitu ya. Gitu ya, Dok ya. Kalau dilihat sih, kalau secara teori kan kalau pedes itu kan cabe ya. Cabe itu ada capsaicin. Nah capsaicin sendiri itu ada beberapa teori bilang dia bagus untuk melepas stres katanya, Dok. Oh iya. Masih baru tahu. Jadi dia bagus untuk mucosal healing ya. Jadi penyembuhan si lambung sendiri tuh bagus kalau ada luka. Tapi saya nggak tahu kalau memang efek dari asam lambung yang berlebih juga bisa. Misalnya dia pedesnya berlebih, terus asam lambungnya udah berlebih, mungkin bisa bikin luka juga gitu. Atau mungkin temennya apa ya, Dok ya, misalnya cabai tapi pakai gorengan misalnya, mungkin gitu ya. Itulah tadi fungsinya kita harus kenal lagi sama diri kita sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya kita udah tahu nih, wah asam lambung naik nih, atau waduh mah nih, GERD nih, apa sih, Dok, yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau misalnya asam lambung naik, nggak perlu panik. Nah, yang jelas sih kita harus tahu. Kalau sering kambuh kan kita udah tahu nih ini gara-gara makan pedes nih tadi, atau gara-gara telat makan terus makan pedes atau ngopi, atau misalnya memang belakangan ini lagi diet. Nah itu jangan keburu udah panik. Kalau panik makin makin gak enak tambah, karena stres juga berpengaruh ya, Dok ya. Iya. Terus jadinya ke IGD. Kalau pasiennya pakai asuransi yang pemerintah kan nggak menanggung tuh kalau dia cuma asam lambung naik. Jadi kadang-kadang bikin panik itu bikin ke IGD terus dikasih obat enakan. Yang penting kita nggak ada faktor resiko. Yang perlu dibedain memang pasien kadang takut dada yang panas itu sebagai sakit jantung. Nah iya itu, Dok, yang mau aku tanyain, Dok. Nah, apa bedanya sih, Dok, si gejala, karena kan mirip katanya ya. Iya benar. Itu apa bedanya kita membedakan yang asam lambung sama yang sampai ke jantung tuh apa, Dok? Dokter pun juga itu dulu tuh yang dipikirin. Pasti kita pikirin kalau misalnya ke dokter ada orang sakit dada, kita pikirin dulu ini jantung atau bukan. Kalau jantung itu yang paling penting sih kalau secara teori kita pakai, kalau saya sih masih pakai ini ya, Canadian classification gitu ya, kan ada teorinya. Itu harus 3 tuh yang memenuhi untuk kita bilang dia typical chest pain atau sakit jantungnya itu tipikal. Pertama, dia harus timbul dengan aktivitas. Terus yang kedua, nyerinya itu nggak bisa ditunjuk, jadi harusnya berat di dada.
gitu. Semuanya berat gitu. Ini nggak enak nggak nih. bisa ke satu titik tertentu gitu ya dok ya. Betul, kayak ditindih gajah gitu. Padahal kan belum pernah deh ditindih gajah ya, tapi berat banget gitu. Terus yang ketiga hilang dengan istirahat gitu, atau dengan minum ISDN, obatnya itu buat melebarkan pembuluh darah. Nah kalau misalnya 3 itu memenuhi, itu mungkin dia sakit jantung, serangan jantung. Tapi kan kebanyakan pasien panas malam hari dok, waktu mau tidur gitu, atau lagi nonton kok tiba-tiba dada saya panas ya gitu. Itu yang kayaknya bukan ibu gitu. Kita cari tahu lagi, kita tanya apa ada faktor resiko, merokok, terus ada riwayat jantung di keluarga, ayah atau ibu, ada yang meninggal mendadak, terus mungkin pasiennya obesitas atau ada komorbid lain seperti diabetes atau hipertensi. Nah itu mungkin kita mengarah ke sana, nanti evaluasinya ke arah jantung.